Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senantiasa menganugerahkan kesehatan dan kekuatan kepada kita dalam masa-masa pandemi ini. Pemazmur mengajak kita untuk beribadah dengan menyanyi pujian yang mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan kita. Marilah dengan berdiri kita menyanyikan dari NKB 1 ayat 1 dan 2. Kebaktian kita pada hari Minggu ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam kebaktian online kita. Tema kita pada minggu hari ini adalah hidup sebagai warga kerajaan sorga. Melalui tema tersebut diharapkan kita dapat mengenali prinsip dan nilai sebagai warga kerajaan sorga dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan menyatakan bahwa kita memiliki status kewargaan baru, yaitu warga kerajaan sorga. Meskipun saat ini kita masih berada di dalam dunia ini, karena status kita adalah warga kerajaan sorga, kita pun juga harus memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan hidup menurut hukum-hukum sorgawi, yaitu firman Tuhan. Berbeda dari dunia, inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Marilah umat kita menyanyikan Jika Padaku Ditanyakan. Itu jemaat 432. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan.
Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Marilah umat Tuhan, bersama-sama pada saat ini kita tundukkan hati pikiran kita di hadapan Tuhan dalam doa pengakuan dosa kita. Kita memohon pengampunan dari Tuhan atas kesalahan dan dosa kita. Terlebih dahulu kepada umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi, dan saya akan menutupnya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang tidak luput dari salah dan dosa di hadapan-Mu. Namun kami yakin bahwa Engkau, Allah yang penuh kasih, tidak membiarkan kami dikuasai oleh dosa. Oleh karena itu Allah kami dalam Yesus Kristus adalah Allah yang selalu menerima setiap anak-anak-Mu yang datang dengan segala pengakuan dan penyesalan dosa di hadapan. Dan Engkau Allah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit dari kematiannya, tidak lain adalah untuk menghapus segala salah dan dosa kami. Engkaulah Kristus yang menjadi penebus dosa kami, sehingga kami layak untuk menjadi anak-anak Allah, dan bahkan kami pun layak untuk menjadi warga kerajaan sorga. Ya Bapa, inilah kami dan terimalah kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Kasih sayang-Mu
iri dan hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Umat Tuhan, saya mengajak saudara untuk berdiri dan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada mereka yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku diberikan kidung baru, NKB 21. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku ditembusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan dan pertolongan dari kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah Allah yang telah menghadirkan kerajaan sorga melalui pekerjaan dan karya Tuhan kami, Yesus Kristus. Kerajaan Allah yang mendatangkan keselamatan, damai sejahtera bagi manusia dan dunia ini. Engkaulah Allah dalam Yesus Kristus
yang telah mempersiapkan kami, mempelengkapi kami, dan mempercayakan setiap kami sebagai umat-Mu untuk menghadirkan kerajaan sorga melalui kata dan perbuatan kami. Oleh karena itu, dalam keterbatasan kami sebagai manusia, kami hanya mengarahkan hidup kami kepada Tuhan. Dalam kelemahan kami, hanya kebenaran firman Tuhanlah yang dapat menguatkan kami dan memampukan kami, sehingga kami dapat menjalankan tugas panggilan Tuhan yang mulia. Saat inilah kami sebagai umat Tuhan datang di hadapan-Mu dengan kerinduan kami untuk menyambut kehadiran Tuhan dan firman-Mu, karena itulah yang akan memampukan kami untuk dapat hidup sebagai warga kerajaan sorga yang menjadi berkat bagi sesama kami dan dunia ini. Ya Tuhan, berfirman-Lah, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 33, dan dilanjutkan ayat 44 sampai dengan ayat 52. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratap dan tertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama
dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan, pada minggu pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, hidup sebagai warga kerajaan sorga. Pernahkah kita merasa bahwa kita ini tidak berarti? Pernahkah kita menyadari bahwa diri kita ini terlalu kecil, terlalu lemah, dan apapun yang kita buat sehingga tidak berdampak besar? Akhirnya kita menyimpulkan apapun yang kita lakukan itu menjadi tidak berarti dan tidak berharga. Dan karena itulah mendorong setiap diri kita dengan suatu pemahaman, apa gunanya lagi aku melakukan segala hal jika semuanya itu menjadi sia-sia, tidak berarti dan tidak berharga. Saudara, murid-murid Yesus yang mula-mula juga merasakan hal yang demikian. Ketika para murid diperhadapkan dengan para pemimpin Yahudi, penguasa-penguasa pemerintah, pemuka-pemuka agama, orang Farisi, dan para ahli Taurat, mereka dibawa dalam ketidakpastian dan mereka terpojokkan sebagai orang-orang yang kecil, sebagai orang-orang yang miskin, karena mereka berlatar dari kehidupan sebagai para nelayan. Oleh karena itu tidak mungkin mereka yang kecil ini bisa melakukan hal yang besar. Demikian juga mereka pemuka-pemuka agama mengisyukan bahwa Yesus Kristus yang disebutkan sebagai Mesias tidak akan mungkin menjadi kenyataan bahwa kerajaan itu Allah akan hadir. Saudara, dengan situasi yang dihadapi oleh para murid inilah, maka Yesus memberikan suatu perumpamaan, yaitu tentang kerajaan Allah seperti biji sesawi dan ragi, kerajaan Allah seperti harta terpendam dan mutiara, tidak lain adalah dengan tujuan untuk memberikan pelajaran kepada para murid bahwa sesungguhnya awal yang kecil itu akan menjadi besar, berdampak besar, dan bernilai besar. Oleh karena itu, janganlah pernah ragu ketika kita merasakan dan melakukan apa yang kita perbuat, hal-hal yang kecil bagi kerajaan Allah, maka sesungguhnya Allah tidak tinggal diam. Allah selalu akan menolong, Allah selalu akan menopang, dan Allah akan selalu memampukan setiap umatnya yang mendedikasikan, mengabdikan, dan bahkan mengarahkan kehidupannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan karena itulah Tuhanlah yang akan memampukan melalui perbuatan-perbuatan kita yang kecil akan dapat berdampak besar, mengubah kehidupan manusia menjadi baik, mengubah kehidupan dunia ini pun menjadi damai, penuh dengan sejahtera. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu melalui bagian bacaan kita Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 33 dan dilanjutkan ayat 44 sampai dengan 52, Yesus memberikan suatu pengajaran dan bahkan suatu petunjuk bagaimana cara kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Yang pertama, melakukan yang kecil tetapi berarti besar. Yesus membentangkan suatu perumpamaan dengan mengatakan hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladang,
memang biji yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayur yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara bersarang pada cabangnya. Dan ia juga menceritakan perumpamaan yang lain, kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Kecil itu sering diartikan sebagai sesuatu yang tidak berarti dan tidak begitu penting. Kecil sama saja dengan yang lemah dan dipahami sebagai orang yang ada dalam ketidakberdayaan. Yang kecil tidak punya harap apa untuk melakukan yang besar dalam hidup ini. Tetapi saudaraku, mulai perumpamaan tadi tentang biji sesawi dan ragi, dari hal yang kecil itu hendak diungkapkan menjadi sesuatu hal yang berarti, menjadi sesuatu hal yang besar. Kita ingat ada suatu ungkapan kecil-kecil, cabai rawit. Ya, ungkapan ini mengandung suatu pengertian, walaupun kecil jangan dipandang remeh. Ya, rawit saja yang kecil dibanding dengan cabai, tetapi lebih pedas rawit itu sendiri. Nah, demikian juga Yesus mulai perumpamaan ini mengajak para murid dan saudara dan saya, walaupun keberadaan kita ini kecil, seperti biji sesawi dan ragi, tapi sesungguhnya kita ini bisa berbuat sesuatu hal yang besar, berdampak bagi kehidupan manusia, berdampak membawa suatu perubahan dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian bacaan inilah penginjil Mangkitus mengajak kepada setiap kita agar kita sadar, walaupun kita kecil sebatas biji sesawi dan ragi, namun sesungguhnya kita sebagai warga kerajaan Allah yang menghadirkan kerajaan Allah dalam kesaksian dan kehidupan kita, kita ini akan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan sehingga kita pun akan mampu untuk berbuat sesuatu dari yang kecil menjadi besar. Oleh karena itulah Yesus mengatakan kepada kita sebagai orang percaya, saudara dan saya adalah garam dan terang dunia. Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat ke-16. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan pemahaman tentang perumpamaan inilah, maka sesungguhnya setiap kita sebagai umat Tuhan, janganlah kita merasa dalam hidup ini kita tidak bisa berbuat sesuatu hal yang besar. Dan janganlah kita pada akhirnya hanya berdiam diri dan berpangku tangan. Tetapi Tuhan telah menempatkan kita yang kecil ini sesungguhnya berarti. Dan Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita pekerjaan-pekerjaan yang besar yang mendatangkan keselamatan bagi manusia dan dunia ini. Oleh karena itu saudara dan saya diutus dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, membawa terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Saudara, ada sebuah kisah di Philadelphia, seorang anak kecil yang bernama Hetty. Ia punya kerinduan untuk datang ke gereja. Ia ingin bersama dengan teman-teman yang lain di sekolah minggu. Tapi saat itu ia berdiri di pintu gereja itu dan ia menangis keras karena ia ditolak, tidak diterimanya. Dan guru sekolah minggu mengatakan, sudah tidak ada tempat karena memang gereja kami ini kecil.
Tapi suatu ketika seorang pendeta datang menghampirinya dan bertanya kepadanya, "Hetty, mengapa engkau menangis?" Ia menjawabnya, "Pak Pendeta, aku ini rindu untuk bersama dengan teman-teman beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku sadar bahwa aku ini adalah dari keluarga orang yang miskin. Pakaian pun compang-camping. Mungkin karena keberadaan aku tidak diterima." Lalu Pak Pendeta itu menuntunnya. Pak Pendeta itu mengambil sebuah kursi dan menempatkan Hetty itu untuk bergabung bersama dengan teman-temannya. Dan ia bersuka cita bisa beribadah, memuji Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Namun sangat disayangkan umurnya tidak panjang. Setelah 2 tahun kemudian, Hetty pun meninggal dunia. Dan ketika saat itu telah meninggal dunia, ibu dan ayahnya menemukan sebuah dompet yang berisikan beberapa recehan uang kecil. Tetapi di dalam dompet itu ada secari kertas yang bertuliskan, "Aku rindu untuk memberi pada Tuhan agar gereja kecil ini dapat dibangun menjadi gereja yang besar. Sehingga perasaan senang seperti aku, banyak orang-orang yang tidak bisa ke gereja, banyak orang yang pada akhirnya bisa ke gereja seperti aku." Dan dari situlah Pak Pendeta pun mendengar tentang hal itu. Lalu Pak Pendeta itu pun menyampaikan kepada umatnya apa yang telah dialami oleh Hetty. Dan itulah suatu kerinduan dari yang kecil besarannya, tapi ia ingin berbuat sesuatu hal yang besar dan mulia. Dan rupanya ini terdengar oleh media dan diberitakan, sehingga begitu banyak orang-orang yang menyumbang untuk rencana pembangunan. Dan bahkan pengembang pun tergerak hatinya untuk memberikan kepada gereja. Dan pada akhirnya gereja itu bisa berdiri dengan gereja yang besar, bahkan juga berdirinya sekolah Kristen, berdirinya juga di sekitar situ rumah sakit. Dan di gereja tersebutlah terpampang foto Hetty dengan memegang dompet yang berisi uang recehan. Namun ada tertulisannya, "Aku yang kecil ingin memberi bagi Tuhan yang besar." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan saudara dan saya sebagai umat Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan sebagai warga kerajaan Allah. Dan kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, bukan pekerjaan manusia yang kecil, tetapi adalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mendatangkan banyak hal kebaikan bagi manusia. Dan kita sebagai warga kerajaan Allah, kita punya nilai-nilai sebagai warga kerajaan Allah yang mungkin kita mengira itu kecil. Kita punya nilai-nilai sebagai warga kerajaan Allah, adanya kasih dalam diri kita, adanya kemurahan hati dalam diri kita, adanya niat kesetiaan kita, adanya tanggung jawab yang ada pada diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga dengan demikian hal-hal yang kecil ini bisa berdampak kasih kita untuk menolong sesama kita. Sehingga dengan kebenaran-kebenaran yang kita katakan, yang kita wujud nyatakan dalam tingkah dan perilaku kita, ini bisa mengubah orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudaraku, oleh karena itulah saudara dan saya, jangan kita merasa tidak bisa apa-apa. Tuhan sudah melihat keberadaan saudara dan saya. Tuhan sudah menempatkan dirinya dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan Tuhan sudah memanggil saudara dan saya untuk berbuat sesuatu yang besar. Karena itu jika saudara dapat melakukan yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar.
Hal yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melakukan yang kecil tetapi berharga. Kerajaan sorga itu diumpamakan harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendam lagi. Oleh sebab sukacita mereka pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian juga hal kerajaan sorga diumpamakan seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pergi menjual miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara, apa sih yang paling berharga dalam hidup kita? Mungkin kita akan mengatakan yang berharga adalah kekayaan. Kekayaan itu bisa menjamin kehidupan kita, memberikan kebahagiaan. Mungkin juga yang berharga adalah jabatan atau karir yang membuat kita menjadi orang yang semakin dihargai, semakin dihormati oleh orang lain. Hari ini saya hendak mengajak kepada saudara untuk merenungkan ada sesuatu yang lebih berharga dari apa yang kita pikirkan, yang jauh daripada itu. Dan yang sangat berharga itu tidak lain adalah Tuhan dalam hidup kita. Bukan perkara-perkara dunia yang kita cari, tetapi perkara-perkara sorgawi yang harus kita cari. Bukan segala perbuatan-perbuatan yang sementara yang kita usahakan dan kita perjuangkan dalam kehidupan jerih payah kita. Tetapi kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat kekal adanya. Oleh karena itu melalui perumpamaan ini jelas bahwa Yesus mengajak para murid dan saudara dan saya bahwa sesungguhnya kerajaan itu adalah seumpama harta yang terpendam. Dalam tradisi dan hukum Yahudi, orang-orang Yahudi ini suka menyimpan harta kekayaan mereka bukan untuk diinvestasikan membeli segala sesuatu, tetapi disimpan dalam guci dan ditanam di ladangnya. Jika suatu saat mereka hendak membutuhkan, maka dapat digali dan diambil serta dipergunakan. Nah, jika orang lain menemukan, orang itu tidak berhak apapun. Tetapi menurut hukum Yahudi, jika mereka siapapun yang membeli ladang itu, maka harta yang terpendam itu menjadi miliknya. Demikian juga kita melihat tentang mutiara yang indah. Begitu banyak mutiara, tetapi mutiara yang indah itu hanya satu. Mutiara itu yang sangat bernilai. Di dalam King James Version itu lebih jelas lagi. Hanya satu di antara sekian yang lebih berharga. Yang hendak dikatakan hanya Yesus Kristuslah yang sangat berharga dalam hidup ini. Dan itulah yang membuat kita pun dapat menjadi orang-orang yang selalu melakukan segala sesuatu yang bernilai dan berharga. Jika Kristus sudah ada dalam diri kita, maka Kristus itulah yang akan mengubah pikiran-pikiran kita, maka Kristus akan mengubah daya dan kekuatan kita, sehingga kita melakukan sesuatu hal yang bernilai dan berharga dalam hidup ini. Oleh karena itu Paulus mengatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan apa yang dulu merupakan suatu keuntungan bagiku itu adalah merupakan sampah setelah pengenalan akan Kristus. Sehingga demikian sejak saat itulah maka Paulus mengarahkan kehidupan hanya kepada Kristus dan hidup bagi kemuliaan Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikianlah saudara dan saya. Sesungguhnya dalam kehidupan ini kita telah menemukan harta yang terpendam, yang berharga. Dan mutiara yang bernilai, yaitu Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita ini. Saudara, dan Kristus itulah yang dapat mengubah saudara dan saya. Kita tidak lagi hidup terpusatkan kepada ego diri kita sendiri, tetapi kita terpusatkan kepada Kristus. Sehingga apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan tidak sebatas diri kita, tetapi apa yang dipikirkan dan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Dan karena itulah diri kita tidak terpusat pada diri kita,
yang apapun yang kita perbuatlah dan terjadilah seperti itu. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupanku. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya yang hidup bersekutu dan menyatu dengan Kristus, maka saudara dan saya tidak akan pernah menjadi sia-sia, melainkan hidup ini menjadi berharga. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat akan menjadi berharga. Suatu ketika seorang anak kecil, ia bermain di pantai dan ia diperhatikan oleh kakeknya yang sangat mengasihinya, menjaganya, mengawasinya. Dan anak kecil ini suatu saat berkali-kali ia mengambil sesuatu yang ada di pantai dan kemudian ia melemparkan ke laut. Dan itu dilakukan berkali-kali membuat si kakek ini bertanya apa sih yang dilakukan oleh cucunya. Dan karena itulah ia mendekati cucunya tersebut. Dan ketika mendekati, ia lihat bahwa cucunya itu mengambil bintang laut dan kemudian dilemparkan ke laut. Dan kakek ini mengatakan, cucuku yang aku kasihi, engkau melakukan tidak ada artinya. Coba lihat, pantai ini begitu panjang, engkau tidak akan mampu untuk melakukannya. Semuanya itu akan sia-sia. Tetapi cucu ini tetap melakukan itu sambil mengatakan kepada kakeknya, kakek, kalau bintang laut ini aku biarkan, ia akan menjadi kering dan akan mati. Tapi aku melemparkan bintang laut itu ke laut. Dan apa yang aku lakukan itu bernilai, berharga bagi bintang laut. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan saudara dan saya sebagai umat Tuhan, janganlah kita pernah merasa bahwa apapun dalam keterbatasan kita untuk melakukan banyak hal bagi Tuhan, janganlah kita merasa bahwa itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan bagi Tuhan itu sungguh sangat mulia dan sungguh sangat berarti. Oleh karena itulah saudara dan saya, kita juga sebagai umat Tuhan diajak untuk senantiasa mengikut Kristus. Kita harus memikul salib, mengikut Dia, menyangkal diri agar kita layak. Matius pasal 10 ayat 38. Artinya kita bukan sekedar mengikut, tetapi kita melakukan apa yang menjadi keteladanan Kristus, apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang diperbuat. Dan semua yang dikatakan dan dilakukan oleh Yesus itu sungguh sangat bernilai, sangat berharga, yaitu mendatangkan keselamatan, mendatangkan kedamaian bagi manusia dan dunia ini. Demikian juga saudara dan saya sebagai umat Tuhan, kita bisa melakukan berbagai macam kebaikan, kita melakukan berbagai macam kasih, kita bisa melakukan berbagai macam kebenaran-kebenaran dalam hidup ini, agar semua orang tahu bahwa apa yang kita lakukan sesuatu hal yang kecil, tetapi itu sangat berpengaruh dan bahkan itu sangat bernilai. Karena dapat memotivasi orang, karena dapat menggerakkan orang untuk tidak berpikir sedikit tetapi berpikir panjang, tidak lagi berbuat orang itu melakukan hal yang kecil, tetapi akan termotivasi untuk melakukan hal yang bernilai. Saudara-saudaraku yang terkasih, pandangan dunia sering menganggap hal yang kecil remeh, tidak berarti apa-apa, tidak berpengaruh apa-apa. Melalui perumpamaan kita yang kita pahami, yang kita pelajari saat ini, menyadarkan setiap kita bahwa sesungguhnya Tuhan Allah kita tidak pernah memandang saudara dan saya kecil dan tidak berarti. Tetapi saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah yang berharga di mata Tuhan. Karena itulah Tuhan selalu memberikan perkara, bukan perkara yang kecil, tetapi perkara yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Dan karena itulah Allah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyatu dan hidup bersama-sama dengan kita. Sehingga kita yang kecil sebagai manusia sebatas debu dan tanah,
kita akan menjadi besar dalam melakukan perbuatan-perbuatan ini. Karena ada Tuhan yang bekerja, ada Tuhan yang memakai kita. Marilah saudara dan saya, kita mulai dalam hidup ini menjalankan tugas panggilan Tuhan dari hal yang kecil. Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan akan memakai kita, dan Tuhan akan membuat kita ini menjadi heran apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat. Karena semua yang kita pikirkan, semua yang kita perbuat, itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi kebaikan, mendatangkan berkat bagi manusia dan dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Kita akan bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah Tuhan yang telah menciptakan kami sebagai manusia yang berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, pemikiran yang ada pada diri kami, yang seringkali menempatkan diri kami menjadi yang kecil, tidak berarti dan tidak berharga. Sesungguhnya inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan memperjelas akan keberadaan kami. Walaupun kami kecil, manusia yang diciptakan oleh Tuhan, tetapi kami dapat melakukan segala karya penciptaan Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepada kami, yaitu untuk menghadirkan kasih, untuk menghadirkan kebenaran, untuk menghadirkan keadilan, untuk menghadirkan kebaikan bagi manusia dan dunia ini. Sehingga hidup kami adalah hidup yang dapat Tuhan pakai, dan dimanapun Tuhan menempatkan kami, maka sesungguhnya kami penuh dengan arti yang besar dan nilai yang besar, karena semua orang membutuhkan kehadiran kami. Semua orang membutuhkan kami. Itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi adalah karena Tuhan yang mengaruniakan, sehingga setiap kami mampu untuk melakukan yang besar. Bapa Surgawi, kami sebagai gereja Tuhan, keberadaan kami, seringkali kami merasa keberadaan yang sangat kecil di tengah-tengah agama-agama yang lain. Tetapi kami sadar bahwa kami telah ditempatkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang menerangi, garam yang menggarami,
Oleh karena itulah, sekecil apapun keberadaan kami dapat melakukan yang besar tentang menghadirkan kerajaan sorga dengan memberitakan Injil, dengan menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup kami, mewujud nyatakan kasih Tuhan dalam pekerjaan dan karya kami. Oleh karena itu keberadaan gereja sungguh sangat berperan untuk mengubah segala sesuatu. Kehidupan manusia ini menjadi lebih baik lagi. Kehidupan manusia ini menjadi lebih damai dan lebih sejahtera. Kami berdoa ya Bapa saat ini untuk pemerintah bangsa negara kami. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, pemerintah memikirkan bangsa dan negara ini. Bukan hanya kebijakan-kebijakan tetapi juga strategi untuk pengembangan ke depan. Oleh karena itu kami yakini Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, sehingga bangsa dan negara kami tidak akan jatuh terpuruk dalam situasi ini, melainkan kami akan terangkat, terpulihkan, dan bahkan kami pun dapat berdiri dalam kekuatan Tuhan untuk terus menjalankan tugas panggilan dalam kehidupan kami untuk berbangsa dan bernegara. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami ya Tuhan, yang saat ini mengalami berbagai macam kesulitan, baik itu faktor ekonomi maupun faktor dari kehidupan dan penghidupan. Tuhanlah yang selalu hadir dan Tuhan juga memenuhi apa yang mereka perlukan, dan Tuhan berkati sehingga keluarga-keluarga kami pun akan tetap berada dalam damai dan sejahtera Tuhan. Bapa, inilah doa kami. Doa ini kami persembahkan ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan yang kita berikan ini juga adalah asalnya dari Tuhan. Oleh sebab itulah kita harus terus mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan ini. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan, baik mingguan, bulanan, dan persepuluhan secara langsung dapat diberikan dengan cara men-scan kode QRIS GKI Waitasim, atau dengan cara mentransfer dana lewat rekening-rekening GKI Waitasim yang tersedia. Jemaat dapat juga mengumpulkan persembahan di rumah dan dapat dibawa secara langsung ke gereja setelah kita dapat beribadah kembali secara normal. Mari kita menyanyikan persembahan kita dengan Kidung Jemaat 291 ayat 1 dan 3. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita membawa persembahan kita ini di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan dan pimpinan Tuhan untuk kami lewati minggu-minggu lalu hingga hari ini. Saat ini kami bersyukur bisa membawa persembahan ini kepada Tuhan.
Berkati setiap persembahan kami ini, agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan melalui perumpamaan Tuhan Yesus mengajarkan dan mengingatkan bahwa sebagai gerejanya harus terus menumbuhkan dan mengembangkan serta menyebarkan Injil Kerajaan Sorga di dunia. Dunia telah kehilangan kasih Allah, karena itu kita harus berusaha membawa setiap orang untuk datang kepada kerajaannya, sehingga mereka menikmati berkat anugerah Allah yang besar dan melaluinya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Yesus memanggil kita untuk sabar dan bijaksana serta tanggung jawab dalam bersaksi bagi Injilnya. Ini berarti sabar dalam beriman, berdoa, bekerja, dan selalu setia kepada kehendak-Nya. Marilah kita sebagai warga kerajaan sorga untuk terus menghadirkan kerajaan sorga melalui kesaksian hidup yang benar, supaya hidup kita memancarkan terang Kristus bagi dunia yang gelap. Dengan cara demikian kerajaan sorga akan bertumbuh dan berkembang di dalam dunia ini, dan kerajaannya menjadi berkat bagi manusia, khususnya bagi mereka yang percaya. Damai di Dunia PKJ 267. Damai di dunia dan kita dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia, dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia, kini dan selamanya. Kini dan selamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.